Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 222. Oke. Melihat Amanda Fei Sue seperti ini, David tahu bahwa dia kesal, jadi dia buru-buru menghentikan topik itu. David, maafkan aku, sebenarnya aku tidak ingin marah, tapi aku harap kamu sebaiknya tidak terlibat lagi dengan mantan pacarmu. Amanda Fei Sue berkata dengan lembut kepada David, dia berkata lagi, kamu sangat baik sekarang. Dia tidak lagi layak untukmu. Jangan khawatir. Hubungan antara aku dan dia telah menghilang, dan aku tidak akan memiliki keterikatan dengannya. Itu bagus. Amanda Fei Sue hanya mengangguk, lalu mengangkat gelas anggurnya. Ayo, mari kita minum untuk masa lalu. Jadi David mengangkat gelas anggurnya, menyentuh Amanda Fei Sue. Minum segelas anggur merah dan turun, rona merah halus dan memikat muncul di wajah Amanda Fei Sue. Melihat ini, David diam-diam menelan, dan membungkuk, Fei Sue, aku memikirkannya. Aku akan mandi dulu. Amanda Fei Sue berkata tiba-tiba, lalu berdiri dan berjalan menuju kamar mandi berjalan di. Melihat Amanda Fei Sue seperti ini, David tidak punya pilihan selain menekan amarahnya. Dia juga tahu karakter Amanda Fei Sue, dan dia harus meluangkan waktu untuk memiliki lebih banyak rasa. Tidak lama kemudian, Amanda Fei Sue mandi dan keluar dari kamar mandi. David menatap lurus ke arah Amanda Fei Sue, dan segera merasakan cahaya terang di depan matanya. Amanda Fei Sue berubah menjadi tubuh abu-abu perak. Baju tidur satin sutra diikat dengan pita dengan tekstur yang sama di bagian pinggang, yang dengan sempurna menampilkan lekuk tubuhnya yang bergerak. Saku-saku depan dibuka dengan 2 tombol, dan potongan kecil pemandangan indah yang menjulang membuat orang pusing untuk sementara waktu. Karena Amanda Fei Sue baru saja mandi, rambutnya yang basah tersampir di bahunya, dan wajahnya yang sangat lembut dan cantik menjadi merah seperti apel di bawah aksi air panas. Deskripsinya memalukan, mulut ceri merah cerah mengerucut ringan, sudut mulutnya sedikit terangkat, lesung pipit di pipinya sedikit berlesung pipit, dan dia menatap David dengan senyum manis. Fei Sue, kamu sangat cantik. David tidak bisa menahan kekagumannya. Faktanya memang demikian, Amanda Fei Sue dalam keadaan ini bahkan lebih cantik dari biasanya. Jika kecantikan Amanda Fei Sue biasanya ringan dengan riasan tebal dan sikap yang cakap dan anggun, maka kecantikannya saat ini adalah jenis kecantikan lain yang menyingkirkan citra wanita kuat di kantor dan diubah menjadi kecantikan malas seperti teratai. Sebuah transformasi, tapi itu bisa disebut alami. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu bodoh? Melihat mata David, Amanda Fei Sue merasakan kegembiraan di hatinya. Dia tahu bahwa kecantikannya telah menggerakkan pria ini, tetapi dia mengatakan ini dengan sengaja. Melihat wajah cantik Amanda Fei Sue yang memerah karena malu, dia mencium aroma elegan shower gel dan aroma dari tubuhnya lagi. Sangat gerah. David tidak bisa menahan menelan seteguk air liur. Dia akhirnya tidak tahan lagi, dia mencondongkan tubuh ke depan dan datang ke Amanda Fei Sue. David, jangan terburu-buru. Kamu harus mandi dulu. Amanda Fei Sue sangat pemalu, dan buru-buru kata dengan suara rendah. David mengatakan ini. Aku tidak akan lari. Baiklah kalau begitu. Fei Sue, kamu, tunggu aku. David sangat gembira ketika mendengar ini, dan buru-buru menekan amarahnya, lalu dengan cepat berjalan ke kamar mandi. Setelah memasuki kamar mandi, saat David melepas pakaiannya, ponselnya berdering. Siapa itu? Telepon aku di tengah malam. David mengerutkan kening, tapi dia tetap mengeluarkan teleponnya. Dia menemukan bahwa itu adalah nomor yang ditinggalkan Fu Yinghong untuknya.
Jadi David buru-buru menekan tombol jawab, "Saudari Hong, ada apa denganmu?" Suara Fu Yinghong juga terdengar, "Saudaraku, di mana kamu sekarang?" "Aku, di rumah Fei Shui." David menjawab dengan jujur jalan. "Kalian harus berhati-hati." Fu Yinghong segera mengingatkan David Dao, "Si Men Aotian telah bangun dan meninggalkan Sheng Shi Haoting. Menurut apa yang kuketahui tentang dia, dia kemungkinan besar akan menangkapmu. Aku juga tahu itu dia tidak akan melepaskannya, tapi malam ini, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita, bukan?" David tertegun sejenak, lalu berkata, "Lagi pula, dia dan Amanda Fei Shui sedang bersiap untuk pergi ke Wushan bersama, dan mereka tidak ingin diganggu oleh hal-hal buruk seperti itu. Sejujurnya, saya meminta orang-orang Laufen untuk menonton si Men Aotian secara diam-diam, dan sekarang saya baru saja menerima pesan bahwa si Men Aotian sudah berencana untuk berurusan dengan Anda dan Nona Amanda, dan sudah mengambil tindakan." Fu Yinghong segera mengingatkan David Dao seperti ini, "Saya telah meminta informan itu untuk mengikuti mereka secara diam-diam, dan saya akan menemukan cara untuk memberitahu Anda setelah saya mengetahui lokasi mereka. Mereka sudah tahu di mana Anda sekarang, dan mereka mungkin akan mengambil tindakan terhadap Anda segera. Kamu harus berhati-hati." Dan setelah mengatakan ini, sinyal telepon Fu Yinghong tiba-tiba terputus tanpa alasan. David tertegun sejenak, dan buru-buru memanggil kembali nomor Fu Yinghong, tetapi ternyata tidak ada sinyal. Selain itu, David menelepon balik beberapa kali, tetapi status "tidak ada sinyal di area ini" selalu ditampilkan di layar. David menyadari ada yang tidak beres, segera mengenakan pakaiannya dengan cepat, dan keluar dari kamar mandi. Begitu dia berjalan keluar, dia melihat Amanda Fei Shui sedang menyeka rambutnya. "Fei Shui, cepat ganti pakaianmu, kita akan segera keluar dari sini, kita sedang diawasi." David berkata kepada Amanda Fei Shui dalam-dalam. Suara. "Ah, siapa itu?" Amanda Fei Shui buru-buru bertanya padanya. "Seharusnya si Men Aotian." David berkata kepada Amanda Fei Shui. Ekspresi Amanda Fei Shui berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia bertanya dengan suara gemetar, "Dia benar-benar mengirim seseorang untuk berurusan dengan kita?" "Ya. Kakak Hong baru saja mengingatkanku." David mengangguk. Pada saat ini, lampu di ruangan tiba-tiba padam. "Aneh sekali, bagaimana mungkin tiba-tiba listrik padam?" Amanda Fei Shui bergumam tanpa sadar. Tapi David merasa ada yang tidak beres, dia merasakan bahaya besar mendekat. Ding dong, ding dong. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi di pintu. Kulit Amanda Fei Shui berubah, dan dia bertanya pada David dengan gugup dengan suara rendah, "Ada seseorang di sini, apa yang harus kita lakukan sekarang?" David meminta Amanda Fei Shui untuk menyalakan fungsi pencahayaan telepon, dan kemudian berkata kepadanya, "Fei Shui, lihat siapa yang ada di luar." Amanda Fei Shui mengangguk, lalu dia menyalakan fungsi pencahayaan teleponnya, pergi ke lubang observasi di pintu dan melihat keluar, dan melihat seorang pria di pintu dengan lampu di kepalanya, seorang pria berseragam tukang listrik dengan tas kerja kanvas di punggungnya. Jadi Amanda Fei Shui bertanya kepada pria itu melalui pintu, Tuan, ada apa denganmu di tengah malam?" kata pekerja pemeliharaan di luar pintu. "Oh, itu saja, oke kalau begitu," kata Amanda Fei Shui, dan hendak membuka pintu untuk membiarkannya masuk. "Tunggu, Fei Shui, siapa yang ada di luar?" Tapi David menekan tangan Amanda Fei Shui dan bertanya seperti ini. Itu adalah pekerja pemeliharaan jalur di sebuah komunitas. Dia mengatakan bahwa ada masalah dengan sirkuit di komunitas. Kami perlu memeriksa jalurnya. Kami akan memulai pemeriksaan,
kata Amanda Feisue, sambil mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Jangan buka pintunya dulu, biarkan aku melihat, kata David dengan waspada. Jangan gugup, kan? Itu hanya tukang listrik di luar. Amanda Feisue bergumam. Aku akan melihat-lihat saja, dan belum terlambat untuk membuka pintunya. Kata David, lalu dia pindah ke pintu dan melihat keluar melalui lubang observasi. Kemudian, David melihat tukang listrik yang tampak lembut di luar pintu, membawa tas tukang listrik yang menonjol, dengan satu tangan di sakunya, dan tangan lainnya memegang tas tukang listrik, menunggu pintu terbuka dengan senyuman di wajahnya. Namun, David tiba-tiba melihat rasa dingin yang tak terlihat melintas di mata pekerja pemeliharaan. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya sambil memegang tas tukang listrik sedikit, seolah bersiap untuk suatu tindakan. Itu pembunuh. Niat membunuh yang kuat. Terkejut, David dengan cepat mundur selangkah, mendorong Amanda Feisue ke samping, dan dengan cepat mengelak ke sisi pintu. Sudah terlambat untuk mengatakannya, dan pekerja pemeliharaan di luar pintu mengeluarkan senapan serbu 9 yang dapat dilipat dengan peredam dari tas tukang listrik, dan menembak ke arah pintu. Berderak, retak. Semburan layar peluru yang padat, dengan daya tembak yang mengerikan, menembak pintu kayu yang agak tebal yang berlubang, dan cahaya menembus lubang peluru itu, yang sangat menakutkan. Pembunuh yang berpakaian seperti pekerja pemeliharaan dengan cepat mengeluarkan masker gas dan meletakkannya di kepalanya setelah semburan tembakan, lalu mengeluarkan bom gas air mata kilat di tas tukang listrik, menarik sumbu, mengangkat kakinya dan menendangnya. Melewati gerbang dan meluncurkan bom gas air mata kilat ke dalam ruangan. Peng! Cahaya putih yang tak tertandingi meledak, dan Amanda Feisue, yang bersembunyi di dinding di sebelahnya, tertangkap basah, matanya berkedip, dan dia tiba-tiba merasakan hamparan putih yang luas di depannya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Sama sekali, dan untuk sementara kehilangan penglihatannya. Kemudian bau menyengat dan menyengat masuk ke mata dan hidung Amanda Feisue, dia sangat ingus dan air mata mengalir dari tersedak, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Ah! Amanda Feisue sangat ketakutan sehingga dia secara naluriah berteriak. Pada saat ini, si pembunuh sudah masuk ke dalam ruangan, dan 9 senapan mesin ringan di tangannya menembak dengan liar ke dalam ruangan lagi. Retak-retak. David He sudah menahan Amanda Feisue dan berguling di belakang sofa di ruang tamu rumah, nyaris menghindari tembakan yang sangat berbahaya ini. Pembunuhnya dengan cepat memusnahkan sekotak peluru, dan semua perabotan di dalamnya ruangan itu ditembak olehnya terpecah-pecah, asap mengepul. Dia dengan cepat mengeluarkan 2 majalah dari tas tukang listrik dan hendak menggantinya. Pada saat ini, David memanfaatkan celah berharga ini untuk mengambil lampu yang rusak di tanah dan menghancurkannya dengan keras. Pembunuh itu melihat massa hitam datang ke arahnya, dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk menghindarinya, dan sudah menghindarinya. David telah memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari keluar, dan segera bergegas ke si pembunuh. Pembunuh itu baru saja melihat magasin dimuat, dan mengangkat senapan mesin ringannya dan hendak menembaknya. David mengangkat kakinya tanpa ragu-ragu, dan menyapu pinggang menuju pinggang si pembunuh. Pembunuh buru-buru memblokir senapan mesin ringan di tangannya. Peng! David menendang senapan mesin ringan dengan kaki menyapu, dan kekuatan besar menendang 9 senapan mesin ringannya terpisah, mengubahnya menjadi tumpukan pecahan dan potongan bengkok. Komponen. Pembunuh itu terkejut, berguling di tanah, dan dengan cepat mengeluarkan belati taktis, harimau, dari tas tukang listrik. Dengan teriakan keras, dia langsung berlari ke arah David dan menikam dengan ganas. Pisau ini sangat akurat, dan langsung mengenai tenggorokan David, langsung mencoba membunuhnya, tanpa trik mewah. Bab 223.
Dalam sekejap, belati taktis, harimau, si pembunuh telah menembus tenggorokan David, dan David segera merasakan aura pembunuh pada belati harimau. Dalam keadaan seperti itu, sulit bagi David untuk mengelak, tetapi dia tidak panik, sebaliknya, dia menyatukan tangannya. Dengan suara jepret, David menggunakan tangan kosongnya untuk memukul pedang, dan bahkan menghancurkan belati taktis harimau. Si pembunuh bilah pisau dijepit dengan erat. Pembunuh itu terkejut. Trik ini adalah teknik menusuk tenggorokannya yang biasa, yang telah dipraktikkan ribuan kali. Setidaknya ada selusin jiwa yang mati di bawah teknik menusuk tenggorokan ini. Tanpa diduga, mereka ditangkap oleh David dengan cara seperti itu. Teknik. Dia sangat terkejut. Segera, si pembunuh berteriak, dan tiba-tiba meningkatkan cengkeramannya pada belati taktis harimau, mencoba menerobos pertahanan David. Hampir pada saat yang sama, David juga menyalurkan energi aslinya dan mengumpulkannya di tangannya. Pembunuh itu telah mengerahkan semua kekuatannya, tetapi belati taktis harimau di tangannya masih belum bisa masuk. Ini membuatnya sangat heran. Baru kemudian dia menyadari bahwa kekuatan David jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pada saat si pembunuh tercengang, David menjepit belati taktis harimau dengan erat dengan kedua tangan dan memutar serta menariknya dengan kuat. Pembunuhnya tidak punya waktu untuk mundur dan ditarik ke depannya oleh David. Pembunuhnya merasa tidak enak dan ingin segera mundur, tapi David telah menembakkan Sky Cannon langsung ke arah jantungnya. Si pembunuh menjadi pucat karena ketakutan, dan ingin menarik tangannya untuk bertahan, tapi sudah terlambat. Peng! Dengan suara retakan, tubuh si pembunuh terbang keluar ruangan seperti layang-layang dengan tali putus, lalu dadanya bagian depan jelas cekung. PFFT. Si pembunuh membuka mulutnya, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, tetapi dia segera berguling ke belakang, dan tubuhnya menempel di dinding koridor. David cukup terkejut, karena dia menggunakan setidaknya 80% dari kekuatan aslinya untuk meriam langit ini, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya setidaknya ribuan kilogram. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan sebuah truk kecil dapat terbalik, dan bahkan seorang master seni bela diri sulit untuk menahan pukulan yang begitu kuat secara langsung, tetapi si pembunuh dapat menahannya. Tampaknya kekuatan pertahanan ini juga sangat luar biasa. Namun, si pembunuh melepaskan tangan kanannya, menariknya ke tubuhnya, dan merobek jaket tukang listrik yang dikenakannya. David melihat bahwa si pembunuh mengenakan baju zirah punggung hitam dengan bentuk yang aneh. Sepertinya potongan sisik ikan dianyam, tetapi memiliki kilau logam yang aneh, dan pada posisi jantungnya, ternyata itu adalah sepotong baju zirah benda bundar yang cekung dan terkoyak harus terlihat seperti cermin logam. Anakku, untung aku memakai baju besi bersisik naga, dan aku bahkan memecahkan pelindung dada untukmu. Pembunuh itu bersandar ke dinding dan menatap David, dan mengeluarkan suara serak dan menyeramkan. Baru saat itulah David tiba-tiba mengerti, tidak heran kekuatan pertahanan si pembunuh begitu luar biasa, ternyata dia mengenakan baju besi belakang dengan kekuatan pertahanan yang begitu kuat. Dan baju besi punggung semacam ini terlihat sangat istimewa, sepertinya asal-usul pembunuh ini tidak biasa. Namun, David tidak bermaksud untuk berbicara omong kosong dengan si pembunuh, dan berjalan langsung, berniat untuk menjatuhkannya terlebih dahulu. Pembunuh itu meletakkan tangan kirinya di lantai, bersandar ke dinding dan berdiri, menatap David dengan mata ganas seperti burung pemakan bangkai. David segera merasakan aura ganas dan menyeramkan yang memancar dari si pembunuh, jadi dia buru-buru menghentikan langkahnya. Benar saja, saat si pembunuh menyentuh di belakangnya, sesuatu tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Tatapan David langsung tertarik oleh benda itu. Itu adalah benda yang terlihat seperti penusuk,
berwarna hitam di sekujur tubuhnya, dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tapi memancarkan cahaya hitam redup, dan di sini dua kecil lonceng perunggu digantung di kedua ujung penusuk hitam dengan pegangan, di penusuk juga terdapat pola tengkorak ganas dan beberapa jimat aneh. David buru-buru memobilisasi akal ilahi untuk menyapu, dan merasakan semacam roh jahat yang mendominasi dan jahat terjerat dengan penusuk hitam. Jelas, itu adalah senjata sihir jahat. Benar saja, si pembunuh mengangkat tangan kanannya, mengangkat penusuk hitam aneh, mengarahkan penusuk ke David, dan melantunkan beberapa mantra aneh. Mengikuti tindakan si pembunuh, aura jahat meletus dari penusuk hitam. Dalam sekejap, aura di sekelilingnya berubah dengan cepat, seolah aura menakutkan yang tak terlihat menyelimuti dari udara. Ini adalah aura menakutkan yang mengandung dingin, aneh, ganas. Itu berkumpul menjadi roh jahat yang kuat yang dapat membuat orang ketakutan. David segera merasakan roh jahat yang kuat memancar dari penusuk hitam, seperti ular ganas dan ganas, aura menakutkan dan berbahaya yang memancar darinya sudah cukup untuk membuat hati seseorang merinding. Jadi David buru-buru mundur beberapa langkah ke kamar, dan berkata kepada Amanda Veiswe, yang baru saja bangun dan bingung, "Veiswe, kamu cepat bersembunyi di kamar tidur." "Ah, tapi kamu..." Amanda Veiswe ragu sejenak. "Tempat ini terlalu berbahaya. Kamu akan mengalihkan perhatianku jika kamu tetap di sini. Cepat masuk." David mengingatkan Amanda Veiswe lagi. "Oh." Amanda Veiswe baru saja sadar, buru-buru menjawab, berbalik dan buru-buru berlari menuju kamar tidur. Begitu Amanda Veiswe pergi, David menatap si pembunuh, dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu dikirim oleh Simen Aotian?" "HMPH, tentang pertanyaan ini, kamu harus pergi ke neraka dan bertanya pada Tuan Yan sendiri." Pembunuh itu mendengus dingin, dan mengarahkan penusuk hitam ke arah David. "Sebagai seorang pembunuh, kamu memiliki sedikit profesionalisme." David mengatakan ini kepada si pembunuh, dan kemudian bertanya kepadanya, "Benda di tanganmu ini adalah senjata ajaib, bukan?" "HMPH, kamu masih memiliki penglihatan?" Wajah si pembunuh sedikit berubah, dan kemudian dia mencibir lagi, "Ya, ini adalah senjata ajaib yang telah aku latih selama bertahun-tahun, dan itu disebut kerucut penghancur jiwa." Kerucut penyerap jiwa." Mendengar ini, David diam-diam terkejut, karena begitu namanya terdengar, dia tahu itu adalah senjata sihir yang sangat jahat. Setelah membaca kitab suci Ta'ian, David sudah mengetahui bahwa ada banyak sekte kultivasi kuno yang memiliki tradisi mempersembahkan korban untuk senjata sihir. Namun, ada banyak sekte-sekte budidaya, dan mereka terbagi menjadi baik dan jahat, oleh karena itu metode pengorbanan artefak juga beragam dan berbeda. Aliran lurus umumnya menggunakan energi 5 unsur, positif, dan positif untuk memurnikan, sedangkan aliran jahat pandai memurnikan dengan energi yin, jahat dan jahat. Meskipun senjata ajaib yang dikorbankan oleh faksi baik dan jahat berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu pemegang senjata ajaib dapat sangat meningkatkan tingkat kultivasi mereka sendiri, sehingga semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin tinggi tingkat budidaya atau semakin kuat efek senjata ajaib yang digunakannya, semakin menakutkan kekuatannya. "Nak, karena kamu sangat tertarik dengan kerucut dementorku, biarkan kamu merasakan kekuatannya." Saat si pembunuh mengatakan ini, dia mengangkat kerucut dementor di tangannya ke udara. Adegan aneh muncul, kerucut dementor tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar, dan terbang ke udara, memancarkan cahaya hitam yang aneh. Pembunuh itu menggumamkan sesuatu. Lonceng perunggu kecil yang tergantung di kerucut penghancur jiwa, di udara segera mengeluarkan suara dering aneh, lalu berputar di tangan si pembunuh. Penusuk penghancur roh berputar sangat cepat, dan pada saat yang sama, gumpalan kabut hitam dingin dengan cepat meluap dari penusuk dan menyebar dengan cepat. Melihat situasinya tidak baik, David ingin mundur, tetapi dia menemukan bahwa kabut hitam yang dihasilkan oleh penusuk spiritual tiba-tiba turun dari udara,
menutupi dirinya dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, David merasakan kesurupan di depan matanya, semua pemandangan di dalam dan di luar ruangan tiba-tiba menghilang tanpa jejak, digantikan oleh dunia. David terkejut, karena dia tahu betul bahwa dia telah jatuh ke penghalang yang dipancarkan oleh Spirit Koon. David tahu betul di dalam hatinya bahwa karena dia telah terjebak dalam penghalang, kecuali dia menghancurkan penusuk spiritual, dia tidak akan bisa meninggalkan kurungan penghalang. Tapi David tidak tahu bagaimana menghadapi penusuk penyerap roh ini saat ini, jadi dia hanya bisa secara diam-diam menyebarkan energi aslinya ke seluruh tubuhnya, dan tetap waspada. Pada saat yang sama, David juga menemukan bahwa nilai kekuatan musuh tidak rendah, dan peralatan yang dibawanya sangat canggih, bahkan senjata ajaibnya sangat jahat, sepertinya orang ini sama sekali bukan pembunuh biasa. Huci. Tiba-tiba, pusaran hitam seperti mata raksasa muncul di udara. Pusaran hitam berputar dengan cepat, dan cahaya hitam keluar dari mata pusaran. Wow! Cahaya hitam mengeluarkan suara tajam dan menusuk, meraung turun dari udara, dan membawa bau menyengat, bau darah. David buru-buru mundur beberapa langkah. Peng! Cahaya hitam jatuh ke tanah dan dengan cepat berubah menjadi cakar hitam besar. Cakar kait itu seperti telapak tangan terbuka, dengan 5 jari tajam seperti kail, bersinar dengan cahaya hitam redup, yang tampak luar biasa ganas dan menakutkan. Penusuk penyerap jiwa ini benar-benar bisa berubah menjadi bentuk. Sepertinya banyak usaha telah dihabiskan untuk memperbaikinya. David terkejut saat melihat ini, dan kemudian bergumam. Setelah cakar hitam jatuh ke tanah, ia bergerak ke arah David dengan cepat seolah-olah hidup kembali, dan dalam sekejap mata, ia datang kepadanya dan meraih tubuhnya secara langsung, berniat untuk menangkapnya. Wajah David membeku, dan dia segera berteriak dengan keras, mengumpulkan energi sejati di dantiannya dan mengguncang lengannya, mengirimkan semburan energi gangster yang ganas, mencoba melepaskan cakar hitam itu. Ledakan! Setelah suara teredam yang aneh, Gangki langsung membombardir cakar hitam itu. Tapi cakar hitam itu hanya bergetar sedikit, tapi sepertinya tidak rusak sama sekali, sepertinya memiliki kekuatan yang sangat aneh, yang menetralkan aura ganas yang dipancarkan oleh David. Anda tahu, aura ganas yang dipancarkan oleh David setidaknya memiliki kekuatan puluhan ribu kilogram, tetapi itu seperti sapi lumpur yang memasuki laut, dan itu tidak menyebabkan kerusakan pada cakar hitamnya. Tidak hanya itu, setelah cakar hitam berhenti beberapa saat, tiba-tiba melompat dari lantai ke udara, lalu meraung ke arah David. Ekspresi David berubah, dan dia dengan cepat mundur, mencoba menghindari cakar hitam yang menyelimutinya di udara. Tapi kecepatan dan kekuatan cakar hitam lebih kuat dari imajinasi David, dan dalam sekejap mata, mereka datang ke atas kepalanya, seperti awan hitam menutupi bagian atas,